kalian bareng-bareng untuk nyanyi dan kita menyembah Tuhan. Karena itu kalau kalian mau on off cam supaya bisa lebih private, that's okay guys, nggak apa-apa. Karena biasanya pada malu kalau nyanyi nyembah on cam malu. Tapi abis itu selesai baru kalian on cam lagi ya. Tapi sekarang kita mau nyanyi, kita mau berdoa sama-sama, kita mau nyembah Allah Elohim Yahweh sama-sama. That's okay kalau kalian mau off cam. Kalau mau on cam pun nggak apa-apa, feel free, terserah kalian bebas. Ya, kita jangan lupa dulu selain handphone, Koko juga lu kayak Oke. Yuk kita siapin hati kita teman-teman. Handphone, gadget, pintu jangan lupa dikunci, tiba-tiba ada yang buka kaget, gitu-gitu. Yuk kita teduhkan hati kita yuk. Kita hampiri Bapa di surga yuk. Mari teduhkan hati kita teman-teman. Sebelumnya Sohari bisa jadiin Koko itu admin atau gimana biar Koko bisa bantuin mute kan? Yuk katakan bersama kepada Tuhan. Katakan kepada Allah, aku hampiri Engkau malam hari ini ya Bapa. Ayo belajar masing-masing untuk berbicara kepada Bapa. Katakan aku hampiri Engkau ya Bapa. Ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hatiku. Katakan hampirimu, hampirimu, oh Bapakku, pemilik hidupku. Ku angkat tangan sembahmu, agungkan namamu. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Rajaku. Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku. Ku ucap syukurku karena ku milikmu, karena ku milikmu. Ku curahkan isi hatiku, isi hatiku. Sungguh nyatanya Kau bagiku. Mari teman-teman dengan lebih sungguh, mari kita hargai Allah di tengah kita. Dengan hati yang lebih serius, dengan sikap yang lebih serius,
Yuk kita katakan lagu ini dari awal. Ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hatiku. Hampirimu, oh Bapakku, pemilik hidupku. Ku angkat tangan sembah-Mu, agungkan nama-Mu. Katakan haleluya yuk. Haleluya, haleluya, terpujilah Rajaku. Sekali lagi kita katakan, ku masuk ruang kudus-Mu, ku masuk ruang kudus-Mu. Katakan membawa hatiku. Mari kita hormati Allah teman-teman. Ayo semua fokus yuk. Ayo semua fokus. Gak ada yang lihat kanan kiri. Gak usah lihat layarmu, gak usah lihat profil picture temanmu, video temanmu, gak usah. Kau di sini untuk bertemu dengan Allah, bukan untuk melihat siapapun. Ku angkat tangan sembah-Mu, agungkan nama-Mu. Katakan haleluya, 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 terpujilah Rajaku. Ku angkat wajahku, ku angkat wajahku, ya Bapa, nyanyikan laguku, ku ucap syukurku karena ku milik-Mu. Ku curahkan segala isi hatiku, isi hatiku, sungguh nyatanya Kau bagiku. Ku angkat wajahku, ku ucap syukurku karena ku milik-Mu. Ku curahkan segala isi hatiku, sungguh nyatanya Kau bagiku. Mari teman-teman saja katakan dengan teduh, ku angkat wajahku, ku angkat nyanyi, katakan ku ucap syukurku. Karena ku milik-Mu, ku curahkan
hatiku. Bagiku, sekali lagi yuk, dengan teduh yuk, ku angkat wajahku. Kita sedang masuk dalam hadirat Allah, teman-teman. Allah bersama dengan setiap kalian. Kan aku milikmu. Isi hatiku. Sungguh nyatanya kau bagiku, sungguh nyatanya kau, sungguh nyatanya kau bagiku. Mari katakan terima kasih Allahku. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur ya Bapa. Syukur Bapa. Ayo belajar menyembah yuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Buat semuanya kau menjagaku dari pagi sampai saat ini. Ku berterima kasih. Terima kasih. Mari ucapkan terima kasihmu, teman-teman. Ingat bagaimana Allah menjagamu dari hari ke hari. Dari masih kecil sampai hari ini Allah menjagamu. Kau dijaga, kau lindungi, kau diberkati. Tidak semua orang punya kesempatan seperti kalian. Sudah seharusnya kita bersyukur. Ucapkan terima kasih dari hatimu, bukan hanya dari mulutmu. Katakan kepada Allah, terima kasih. Terima kasih Bapakku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat kebaikanmu. Nikmatilah ucapan syukurmu, teman-teman. Terima kasih buat segalanya, buat segalanya,
terima kasih. Ya Allahku, terima kasih. Kita tidak mungkin ada hari ini tanpa Allah, teman-teman. Kalian semua ada hari ini adalah karena kebaikan Bapa. Mari kita katakan, ku duduk diam. Ku duduk diam. Ku duduk diam, hampirimu, ya Allahku, ya Allahku. Ku nanti hadiratmu, ku nanti hadiratmu, jamaah dan penuh iku. Lagi yuk katakan, ku duduk diam. Ku duduk diam, hampirimu, ya Allahku. Ku nanti hadiratmu, oh jamaah dan penuhiku. Tangan ku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tangan ku angkat, tangan ku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Lagi tangan ku angkat padamu, ya Bapakku, hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Sekarang masing-masing kalian, saya berikan waktu untuk berdoa. Saya berikan kalian masing-masing waktu untuk berdoa. Belajar mengutarakan isi hatimu kepada Bapa. Apa yang menjadi permohonanmu? Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Apa yang menjadi harapanmu? Dosa apa yang kau minta untuk Allah mengampunimu? Katakan semua.
Belajar fokus. Belajar fokus ketika kau berdoa. Belajar bertahan ketika kau berdoa. Kalau kau bingung mau ngomong apa, bilang aja sama Allah, Bapak, aku sebenarnya bingung mau ngomong apa. Ayo sebentar lagi. Mari dengan teduh kita katakan, tanganku angkat padamu. Tanganku angkat padamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, tanganku angkat. Tanganku angkat padamu. Rendahkan. Katakan, rindu selalu kau bersamaku. Selalu kau. Haleluya. Bapa, biarlah malam hari ini kau disenangkan ya Bapakku. Dan kami berdoa hanya untuk satu hal, agar kau memimpin pertemuan malam hari ini. Biarlah hadirat-Mu ada bersama dengan kami ya Bapa. Biarlah suara-Mu yang akan kami dengar malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapakku. Berbicaralah kepada kami mau mendengar-Mu. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam semuanya sekali lagi. Oke. Pertemuan seperti malam ini teman-teman, harusnya menjadi satu buah pertemuan di mana kita bisa belajar untuk bertemu dengan Allah. Masing-masing kalian harus bisa berkomunikasi, memiliki hubungan dengan Allah. Nggak bisa nggak. Mau umur berapapun teman-teman, di sini kan youth dan teens tadi kan. Mau kan umur berapapun, kelas berapapun, kalian harus mulai belajar membangun hidup kalian bersama dengan Allah. Mesti Allah itu adalah pribadi yang harus kita anggap ada gitu loh teman-teman. Memang dia ada, tapi karena sebenarnya bagi setiap kita mati. Mati dalam arti bukannya Allah itu mati, tapi
kita anggap kayaknya seakan-akan nggak ada gitu loh. Seakan-akan kita nggak pernah mikirin Allah, kita nggak peduli juga. Dan itu bisa kalian rasakan ketika berdoa, kalian bingung bagaimana aku harus berdoa. Ya doa tidur gampang, doa makan gampang. Tapi ketika harus mengutarakan perasaan kalian sama Tuhan, kalian bingung. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Karena nggak terbiasa. But that's okay. Untuk sekarang nggak apa-apa. Koko nggak bilang kalian salah, no. That's okay. Tapi kalau kalian tadi ada yang bingung, kalian jadi sadar. Oh, kayaknya aku kurang terbiasa nih berdoa menghampiri Allah. Aku terbiasa mengucapkan kata-kata doa, tapi aku tidak biasa berkomunikasi dengan Dia. Mengucapkan kata-kata doa itu gampang. Tuhan, aku mau tidur, jaga aku malam hari ini. Thank you, amin. Tuhan, aku mau tidur, biarlah darah-Mu membungkus aku malam hari ini. Jaga orang tuaku, keluargaku. Dan biarlah besok aku bisa bangun dengan keadaan tubuh yang baik. Amin. Gampang guys. Doa makan apa lagi? Tuhan berkati makan ini akan jadi kekuatan bagi kami. Amin. Doa makan kalau lapar banget lebih gampang lagi. Tuhan lapar nih. Amin. Wah, udah paling cepat banget itu mah. Tuhan lapar nih. Amin. Anak-anak Koko kalau berdoa tuh udah saking seringnya mengucapkan kata-kata doa. Jadi kata-kata kan sama ya. Ya anak kecil 3 tahun 5 tahun. Belum ngerti apa itu doa, belum ngerti apa itu Tuhan. Tapi dia kalau makan ya tinggal melek doang gitu. Tuhan terima kasih buat hari ini. Sekarang mau makan, berkati makan ini, hal ya amin. Kalau dulu tuh pelan-pelan ngomongnya. Tuhan terima kasih. Bla bla bla. Wah hari ini mau doa tidur, doa makan udah sat gitu ya. Kalau ibarat capres calon presiden waktu bulan kemarin sat tas tes ya kan. Cepat banget. Tuhan aku mau Tuhan Juran mau bobo. Terima kasih buat hari ini, jaga papa mama, kojem, kungkung, popo. Wah, amin. Doa juga udah tinggal melek-melek sana sini aja. Kenapa? Kalimat doa itu gampang. Hafalin aja guys. Apalagi yang biasa orang-orang Kristen naikkan tau gak apa? Yang seakan-akan doa. Doa yang bener-bener paling mujarab. Doa Bapa kami biasanya. Bapa kami yang disuka di muka nama-Mu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti disuka. Bla 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 bla. Amin. Selesai. Kok pernah nonton ya? Siapa ya waktu itu ya? Rekaman atau cerita orang ya? Oh, gara-gara mungkin baca komen-komen ya di TikTok atau Instagram, kok lupa. Dia satu malam digangguin, kamarnya mungkin agak angker atau gimana, dia ketakutan. Dia nyebutin doa Bapa kami terus ulang-ulang. Wah, doa Bapa kami disukai dimakan namamu. Dengan harapan doa Bapa kami ini ngusir setan gitu loh. Ngusir roh jahat yang gangguin dia malam hari itu gitu loh. Sama kalau lagi ketakutan gitu, doa Bapa kami aja deh. Lagi cemas, doa Bapa kami aja deh. Banyak orang seperti itu loh. Tapi apakah doa seperti itu teman-teman? Apakah doanya cuma sekitar makan, takut setan, apa mau tidur? Enggak. Itu hanya kalimat doa yang keluar. Tapi itu bukan sungguh-sungguh berdoa. Itu bukan berdoa yang benar. Nah, berdoa yang benar adalah ketika hidup kalian, semua, hidup kita semua, itu benar-benar berjalan dengan Allah setiap hari. Karena itu berdoa bukan berbicara mengenai kalimat. Bukan ngomongin kalimat-kalimat doa. Tapi berdoa yang sesungguhnya berbicara mengenai cara hidup yang terus bergaul dengan pencipta kita. Komunikasi. Lu itu komunikasi. Oh, terus emang gue kalau di sekolah gue bisa komunikasi kok. Terus gue kalau di kampus gue bisa komunikasi kok. Bisa. Why not? Lagi di jalan, kamu naik ojek kah? Lagi naik di antara orang tua, naik motor, naik mobil. Bisa diam ngomong, Tuhan thank you buat hari ini ya. Aku mau ke sekolah. Aduh Tuhan. Sebenarnya ngantuk banget, tapi udah deh harus sekolah. Simple. Kenapa kita ngomong sama Tuhan selalu hal yang baik-baik aja? Kenapa nggak mengutarakan hal perasaan kita yang lagi nggak baik gitu loh? Kenapa ngomongin semua hal yang serba baik? Kalau lagi bete ngomong sama Tuhan kalau lagi bete.
Kalau lagi kesel ngomonglah sama Tuhan kalau lagi kesel. That's okay. Kenapa? Dia sayang sama kalian. Dia sayang sama kita. Ucapan kita itu sangat berarti bagi dia. Kenapa? Kenapa sangat berarti? Ucapanmu berarti bagi Allahmu. Bukan karena ucapanmu itu rapi. Bukan karena doamu itu teratur kata-katanya. Atau bukan karena doamu, komunikasimu selalu hal-hal yang positif. Kenapa? Kau penting, doamu, hidupmu, perkataanmu penting bagi dia. Karena di situ artinya kau menganggap dia ada. Paham ya teman-teman? Artinya kau menganggap dia ada. Kau menganggap dia hidup. Dan kau tahu dia mengasihimu. Dan dengan hidup kita mau berusaha mengasihi dia. Kita mau berusaha terus berdoa dalam tanda kutip, berkomunikasi maksudnya di sini terus dengan Allah. Jadi doa itu memang macam-macam. Ada doa mau makan, yes ada. Doa malam-malam sendiri saat teduh, yes ada. Tapi lebih daripada itu teman-teman, 24 jam, 24 hours, 24 hours kalian, Koko, kita semua harus ada bersama dengan Allah. Jadi hidup kita adalah kehidupan berdoa. Kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan doa dan selalu berdoa. Atau bahasa yang sering Koko pakai akhir-akhir ini adalah hidup selalu dalam hadirat Allah. Hidup yang selalu dalam hadirat Allah. Dan kalau teman-teman semua di sini, kita semua tahu kau harus hidup dalam hadirat Allah, kau harus hidup dalam berdoa, berkomunikasi yang tidak boleh putus dengan Allah. Tahu nggak? Salah satu contohnya apa? Kau jaga hidupmu untuk bersih. Kau nggak mau salah. Kau nggak mau jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kau sedang berkomunikasi dengan Bapa. Hidupmu jadi mahal. Hari-harimu jadi istimewa. Dimanapun kau berada, itu menjadi sesuatu yang sangat amat kau jaga. Karena ada Allah di hidupmu. Karena ada hadirat Allah yang bersama denganmu. Ibarat, contohnya kalau teman-teman ngajak kita ngobrol yang aneh-aneh, kamu nggak akan sejahtera ikutan ngobrol. Mungkin bisa nyeletuk ikutan nimbrung karena ya daripada kita dianggap nggak seru gitu. Ya mungkin teman-teman ada yang begitu. Ya udahlah gue ngomong lah daripada dianggap nggak seru, daripada gue jadi kurang temen nih, gue ikutannya sedikit deh. Tapi kalau teman-teman sadar ada Allah bersama dengan kalian, ada damai sejahtera yang terganggu di hatimu. Kayaknya gue salah ngomong nih. Kayaknya gue salah nih. Kayaknya gue dosa nih. Aduh Tuhan sorry ya. Kau bersama dengan Allah bukan berarti kau gak jatuh dalam dosa lagi loh. Bukan berarti kau gak bisa jatuh dalam dosa. Ingat kata-kata ini ya. Ingat kata-kata Koko ya guys. Kau berjalan bersama Allah. Bukan berarti kau tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kau berjuang untuk tidak jatuh dalam dosa. Itu yang benar. Itu yang benar. Karena kalau kau otomatis gak jatuh dalam dosa, gak fair. Hidup itu gak adil. Dimana perjuangan kita? Tuhan aja bisa jatuh kok. Tapi Tuhan memilih enggak. Dia pun berjuang. Kalau baca Alkitab tertulis kok. Dia pun berjuang taat. Dia berusaha taat. Yesus saya berusaha taat. Lah masa kita apa? Kita mau santai aja deh. Gue orang Kristen. Gue udah berkomunitas. Gue udah ikut mesbah setiap Senin. Udahlah cukup buat gue. Oh enggak. Ini cuman sejam setengah doang tadi kata Kak Steven. Ini cuma dari jam 8 sampai jam setengah 10. Apakah sejam setengah bisa menyenangkan Allah? Sejam setengah doang apakah bisa membuat Allah senang secara maksimal? Gak mungkin. Yang menyenangkan Allah adalah kau berkomitmen dan berjuang menyerahkan hidupmu 24/7. 24 jam sama 7 hari. Sejam setengah mah banyak, kalian di sini juga pasti banyak alasannya, banyak karena alasan-alasan yang mungkin ya bukan penting gitu loh. Apa? Disuruh orang tua. Kalau gue nggak datang diomelin orang tua.
Saya nggak tahu di sini siapa yang anak pengurus satu bukan. Anak pengurus harus join ya, misalnya gitu. Saya nggak tahu ya siapa aja anak pengurus ya. Saya cuma kenalnya cuman Velin doang nih, anak pagem. Itu doang. Selebihnya kok nggak tahu siapa yang anak pengurus di sini. Maaf ya kok lupa ya. I don't know. Ayo join, kalau nggak join, ayo dong, mumpung ada kok Epen. Mumpung. Apa mumpung? Mumpung ada kok Epen. Emang kalau gua nggak ada terus kenapa? Kalau minggu depan bukan kok Epen terus Tuhan nggak ada? Enggak lah, Tuhannya tetap ada. Kalau kok Epen jarang-jarang. Iya, kalau itu betul jarang-jarangnya paling setahun sekali, setahun dua kali kalau ketemu kalian. Jarang banget kalau ketemu kalian loh. Di sini kalian join dengan berbagai macam alasan. Apa? Ya nganggur di rumah, atau nggak enak sama Kak Steven, nah ntar ditanyain lagi udah janji mau join tiba-tiba nggak join misalnya ya, I don't know ya. Hey, kalian di sini kan berbagai macam alasan, tapi nggak apa-apa. Kok nggak nyalain kalian? Karena dengan alasan-alasan itulah yang mungkin kalian membuat, yang alasannya mungkin kalian nggak happy gitu loh. Dipaksa orang tua lah join ini. Alasan apapun I don't care. Kok nggak peduli? Kenapa? Karena alasan apapun itu membuat kalian bisa mendengar firman Tuhan malam hari ini. Bisa membuat kalian sadar kalau ada Tuhan bersama dengan kalian 24 jam. Dan ini sebuah privilege loh. Ini sebuah karunia loh. Kalian bisa mendengar firman malam hari ini. Dengan alasan apapun, kalian di sini dengan elah kok Evan ngomong lah, bener sih, udah buruan lah, cepetan lah, kita mau tidur, atau gue pengen browsing, gue pengen nge-TikTok, gue pengen Instagram dan segala macam, gue mau nelpon teman gue dan segala macam. Alasan apapun, kalian mungkin gak happy di sini, ya terserah kalian, nggak apa-apa. Gue respect kok, that's okay. Tapi kalau harus respect sama suara Allah malam hari ini. Syukur lo bisa dengar ini teman-teman. Kenapa? Emang kalian bisa dengerin firman ini lagi apa next week, bulan depan? Belum tentu loh. Dunia ini berjalan dengan kondisi yang kalian gak akan bisa kontrol, guys. Kalian gak akan tahu. Tadi Koko baru lihat atau kemarin ya ngeliat di TikTok tentang erupsi gunung. Gunung tuh bener-bener wah kayak longsor tapi gede banget, segunung-gunung gitu ya. Habis gitu segunung-gunung. Karena gempa, gunung tuh kayak runtuh, gunung gede guys, itu runtuh guys karena gempa. Gitu terus keluar asap gitu ya kan, di bawah gunung pasti kan ada lahar gitu segala macam kan. Kan gunung itu tercipta karena ada lahar yang mau menyembur keluar, lava yang menyembur keluar. Itu kan tuh jadi gunung. Jadi gunung itu di bawahnya pasti ada something gitu loh. Gak mungkin gak ada. Begitu gunungnya runtuh, asapnya keluar gitu. Kan bayangin nggak kalau gunung di Malang tuh runtuh gitu. Longsor. Hah? Kalian mau kabur kemana guys? Dan itu terjadi dalam waktu di bawah semenit loh. Abis gunung. Gila loh guys. Di bawah semenit abis set. Kok ngomong gini bukan nakutin tapi gini loh. Kita nggak tahu ini firman yang kita dengar ini terakhir atau masih ada lanjutannya nih. This is my last time to hear about the word of God, mendengar suara Allah, atau masih ada kesempatan lain. Kalau ada syukur, kalau nggak ada mau ngomong apa lu? Hmm? Ya bodoh amat. Oh iya kalau ada yang bodoh amat terserah. Kok nggak apa-apa. Tapi ya begitu kalian melihat Tuhan, kalian tahu aku harusnya nggak bodoh amat. Tapi malam hari ini teman-teman, kalian dibawa Tuhan untuk belajar nggak bodoh amat sama Tuhan. Sekali lagi, terus dalam kehidupan berdoa. Artinya apa? Terus menjaga hidup bersih agar kau layak untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan. Agar kau layak. Tapi kok Evan, nah ntar nyambung ke sini nih. Tapi kok Evan hidup gue nggak bener, gue masih dalam hati ya lah gue masih ke pornografi, gimana gue bisa bergaul dengan Allah? Terus yang lain, ya gimana gue masuk ke masturbasi, gimana gue bisa bergaul sama Allah dan lain sebagainya gitu ya. Guys, malam hari ini kok mau ngomong sama kalian. Kalian tuh berharga di mata Allah.
Dan yang membuat kalian mulia, ini ya, kalian berharga. Tapi yang membuat kalian mulia adalah ketika kau menjauhi dosa. Kau berharga di mata Allah. Tapi yang membuat kau mulia adalah ketika kau menjaga dirimu bersih. Kau menjaga mulutmu bersih. Kau menjaga matamu bersih. Kau menjaga pikiranmu bersih. Kau menjaga pergaulanmu untuk tetap bersih. Itu yang membuat kau mulia. Jadi hari ini kalau ada yang masih jatuh dalam dosa aneh-aneh, that's okay. Ayo berjuang gak jatuh lagi. Koko bukan tipikal orang yang menjudge, menghakimi orang yang jatuh dalam dosa. Enggak. Kenapa? Gue pun berjuang kok. Koko pun di sini juga berjuang kok. Koko tahu susahnya nggak jatuh dalam dosa itu seperti apa. Emang yang ngomong ini udah gak pernah jatuh dalam dosa. Yang di depan kalian ini yang ketemu kalian paling setahun 2 kali. Memang ini orang yang gak pernah jatuh dalam dosa. No. Ini orang yang masih jatuh dalam dosa. Tetapi mau berjuang supaya nggak jatuh terus. Supaya nggak jatuh lagi. Dan thanks God, Koko dibawa ke dalam keadaan di mana Koko berjuang tahunan. Dan rasanya dibanding Stephen 5 tahun lalu, hari ini pasti lebih mending. Kok Evan 5 tahun lalu sama hari ini pasti ini lebih mending. Kenapa? Apa karena Koko mentang-mentang sering khotbah gitu? Enggak. Karena Koko jaga diri Koko untuk terus berkomunikasi dengan Allah. Untuk bersih setiap saat. Gitu teman-teman ya. Jadi poin kita malam hari ini sebelum masuk ke tanya jawab, Koko rasa Koko ngomong gak boleh kelamaan karena Gen Z gak bisa dengar kepanjangan. I know Gen Z guys, kalian dengar kepanjangan udah mulai bosen. Koko ngomong gak akan lama, Koko udahin. Tapi sebelum ketanya jawab, Koko mau ingetin kalian poin kita malam ini apa? Milikilah kehidupan yang selalu berkomunikasi dengan Allah tanpa putus. Ibarat kalian telepon WA, sinyalnya selalu bagus. Dan ini membuat sinyalmu terganggu. Kalau WA apa? Masuk ke dalam gedung, parkir ke basement, atau masuk ke dalam ruangan-ruangan sampai sinyal kalian rusak. Tapi yang membuat sinyal kalian dengan Tuhan itu rusak atau nggak apa? Hidup yang kotor, mulut yang jahat, pikiran yang jahat. Itu yang membuat sinyalmu dengan Allah terganggu. Dan kalau terganggu, kau jadi nggak bisa mendengar bersih suara Allah. Dan Allah berduka di situ. Karena Allah mau 24 jam terus bergaul dengan setiap kalian. Oke, itu aja dari Koko. Koko lebih pengen ngobrol sama kalian, Koko lebih pengen jawab-jawab pertanyaan kalian. Jadi, let's go guys. Come on. Yuk, misalkan adik-adik teman-teman yang mau tanya langsung bisa. Langsung kan kemarin udah aku kasih link aplikasi Slido ini. Nah, kalau misalkan masih ada yang mau langsung tanya, langsung angkat tangan aja nggak apa-apa. Ada yang langsung tanya? Langsung ngobrol langsung nih sama Ko Evan. Ayo, ada? Sambil nunggu mungkin jawabin yang di Slido dulu mungkin ya, Ko Evan ya. Boleh. Ada berapa, Kak? Ini ada 5 sih, kayak yang di Slido ini ada 5. Oke. Ini siap. Yang pertama ini dari adik. Sebut nama apa enggak nih? Sebut nama apa enggak nih anaknya nih? Ini ada yang nyebut nama sih. Kalau nyebut nama berarti Guys. disebutin ya. Nah, oke gitu. Mau nggak disebutin nama kalian yang nanya nih? Atau mendingan nggak usah? Takutnya lupa. Sebut gitu. aja. Sebut aja nggak apa-apa. Ellen mau disebut aja Ellen. Sebut aja magut-magut si Ellen nih. Udah disebut ini. Oh, udah disebut dia. maaf Lan. Oke. Ini pertanyaan pertama dari Ellen nih. Halo Ko Evan, aku Hai. Ellen, anak teens LB3 Malang, ingin bertanya tentang seputar pertemanan. Jadi saya punya temanku. Dia itu anaknya baik di depan aku, tapi di belakang dia selalu ngomongin aku kayak istilahnya bermuka dua. Nah, kalau seperti itu, Ellen mau diam atau dia udah Ellen mau diam, tapi dia udah keterlaluan kok. Ellen bisa minta solusi mungkin biar Ellen tetap terkontrol emosinya dan bagaimana cara menghadapi teman yang seperti itu. Terima kasih. Memang Ellen mau ngapain? Coba pertanyaan Koko. Kalau kamu berani ngomong nggak, Len? Bisa berani ngomong nggak di sini? Kamu mau ngapain? Di otak kamu ya, kalau kamu diomongin kamu mau ngapain? Kamu mau pukul kah? Kamu gampar nih orang? Atau kamu jorokin aja dia? Atau Ellen kepikiran mau ngapain?
Ya kepikiran gimana ya? Maksudnya kalau aku sih pengennya diem, tapi kalau dia ganggu terus itu kan lama-lama emosi gitu. Terus ketika emosi kamu mau ngapain? Kamu mau bales dengan cara apa? Enggak sih, cuma kayak ya ngomong, kamu tuh ngapain sih kok gitu gitu. Cuma gitu aja. Oh, Biar kamu marah. pengen ngomong sama dia. Kamu kenapa sih ngomongin aku? Ya, Ngono. Oh, tapi kalau kamu samperin dia ngomongin dia, Len, menurut kamu dia bakal diem nggak? Menurut kamu kan kok nggak kenal orang yang ngomongin kamu nih, Len. Tapi ketika kamu samperin dia, kamu kenapa sih ngomongin aku? Aku salah apa sih sama kamu? Kira-kira dia akan berhenti ngomongin kamu nggak? enggak sih. Ya, oke. Jadi I think, thank you Len jawabannya Len, thank you Len. Jadi sebenarnya nggak ada option buat kamu selain diem. Iya nggak sih? Segala option kamu udah mentok. Kamu mau kesel-kesel kamu nyamperin dia pun juga nggak berguna. Karena pada akhirnya emosi kamu yang tertuang, yang tertumpah, akhirnya juga nggak bisa merubah orang. Betul nggak? Tapi satu hal yang bagus tuh Len, yang kamu punya tau nggak apa? Kamu nggak mau bales. Kadang-kadang kita nggak sadar Len, kalau sebenarnya di dalam diri kita pun ada kebaikan. Nanti nggak sih? Dalam kita pun ada kebaikan. Jadi malam hari ini satu sisi yang kamu harus lihat dari diri kamu adalah kamu bukan orang yang jahat, Len. Artinya, memang kamu jangan pernah jahat dan gak bisa jahat sama orang. Bersyukur loh kamu punya hati kayak gitu. Aku mau, gini loh, orang diomongin kamu sekedar mau samperin aja. Itu udah syukur loh. Kalau koko diomongin, kok sih koko pukul zaman dulu. Dulu si Civani tau gak? Dia diomongin temennya, dibully. Tau gak koko suruh apa? Tarik ke WC, gampar tuh cewek. Ini cewek sama cewek. Si Fanny kan dulu kan ketakutan. Si Fanny dulu diomongin terus pulang nangis sampai suatu ketika malam kok ajarin dia ke kamar kok jam 1 pagi. Dia masih SMA dulu. Tahu gak kejadian apa? Di WC dorong dia ke tembok, pukul dia sekali. Karena Koko dulu begitu. Nah, itu sekali-kalinya si Fanny ikutin Koko untuk marah sama orang. Dia praktekin besoknya sama dia. Kamu kalau one day ketemu Civani kamu tanya deh. Dia bener-bener dorong ke temennya, buak ke tembok, didorong ke tembok sama dia. Ini Civani loh, Civani bayangin ya. Tapi dia nggak mukul perempuan ini. Dia kayak mukul tembok di samping muka dia. Buak. Sampai tangannya kesakitan. Habis itu Fanny nggak berani ngomongin lagi karena ketakutan temennya. Dan akhirnya Fanny waktu suatu ketika jadi dia jadi singer. Temennya jadi singer yang tadi di tembok itu jadi singernya si Civani. Kamu tuh nggak punya tendensi jahat, tendensi itu maksudnya kamu nggak punya keinginan jahat kepada orang lain. Kamu nggak mau jahatin orang lain. Jadi tetaplah begitu. Kalau sekarang kamu membiarkan diri kamu membalas dengan kejahatan ya, Len ya. Kamu mulai membangun benih jahat dalam diri kamu. Kamu hari ini membalas ya, percayalah, 5 tahun lagi kamu akan bertindak kasar sama orang yang jahat sama kamu. Kenapa? Dari hari ini kamu mulai membangun benih pembalasan. Jadi kalau kamu tadi bilang, aku gak mau balas, ya gak ada sih, aku gak mau pukul segala macam. That's good, itulah anak Allah. Tetaplah begitu. Terus gimana solusinya? Masa kan begitu kan? Gimana solusinya kok? Lagunya Pak Eras. Ajarku diam. Nah, itu dia. Ajarku diam. Diam aja. Kenapa? Pertama, diam itu membuat kamu akan semakin dewasa. Tapi kamu gak boleh nyimpen dan luka ya. Ingat ya Lan ya. Diam bukan berarti kamu simpen dan jadi busuk di sini. Orang banyak yang bilang, aku maafin dia. Bohong. Lu nyimpen, lu dendam. Itu paling bikin orang rusak banget. Kalau kamu bilang, aku diam aja kok aku maafin. Kamu selesaikan di hati kamu. Caranya gimana? Kau bawa ini ke dalam Tuhan. Ketika dia ngomongin kamu, ingat ya, berjalan bersama Tuhan 24 jam. Tuhan, aku gak mau marah. Tuhan tolong biar aku bisa ngampunin dia. Doa begitu terus, Len. Sampai akhirnya kamu gak bisa benci sama dia.
Oke, nggak usah bales, nggak usah ajak ngomong karena kamu tadi udah jawab sendiri kan, nggak useless kan, nggak guna kan. Jadi pada buang-buang tenaga, mendingan lu diemin aja nih orang satu, biarin aja kamu diam dan biarkanlah Allah bekerja lewat kejadian ini dalam hidup kamu. Gitu Len. Oke? Thank you Len. Oke, Ellen. Diam ya Ellen ya. Semangat terus. Aduh. Ini pertanyaan selanjutnya cukup panjang nih, Ku. Nggak nyebutin nama, tapi spesifik. Spesifik. Pertanyaan spesifik. Halo Ko Epen, sebelumnya aku pengen tahu nih juga ini seputar pertanyaan seputar komunitas di sekolah. Jadi di sekolahku itu kan masih SMP. Banyak hal-hal yang aku kira itu circle-nya itu nggak sehat dan banyak istilah circle itu toksik lah. Pada bullying dan nggak berhubungan dengan pelayanan. Nah di titik sekarang ini aku ada di posisi terikat dengan circle itu. Aku benar-benar mentok nggak bisa ngapa-ngapain dengan aku di dalam circle itu. Aku nggak bisa ikut pelayanan di sekolah, aku nggak bisa apapun hal yang berhubungan dengan Tuhan atau gereja. Aku pengen merubah teman-temanku yang mungkin dekat sama aku dan pengen pelan-pelan menjauhkan mereka dari circle dengan itu dengan baik-baik tanpa nimbulin masalah di circle. Mungkin banyak yang jadi korban dari circle itu dan di waktu aku masih ke circle itu, aku melihat kayak teman-temanku itu toksik, nggak baik gitu. Terus rajin ya kayak belum kelihatan sifat yang jelek atau yang dilihat semenjak aku masuk ke circle itu. Aku pengen nyelesain itu, aku pengen nggak terikat lagi dengan circle toxic, circle yang nggak baik. Tapi aku masih belum tahu gimana caranya buat bisa ngelepas dari circle itu. Aku udah mulai putus asa, mulai nyerah, mulai nyalahin Tuhan. Tapi di sisi lain aku nggak bisa buat apa-apa untuk menyelesaikan. Dan aku kayaknya tipe yang suka curhat, suka nyampein sakit hati atau apapun yang bikin aku sedih, kecewa, dan lain-lain. Mungkin di orang-orang lihat aku kayak alay banget, masih SMP aja udah kayak gitu, kayak lebay, padahal cuma gitu doang. Ya jadi mungkin aku bisa dapat solusi di masalahku ini. Makasih kok Eben, mungkin semoga bisa dibaca dan dijawab. Oke, nggak ada yang bilang kamu alay, nggak ada yang bilang kamu lebay. Kenapa? Kenapa kok bilang itu? Karena kamu manusia punya perasaan. So this is not lebay, this is not alay. This is normal bagi orang yang punya perasaan. Yang tahu rasanya nggak enak, yang tahu rasanya dibully kayak gimana, yang tahu rasanya dalam circle yang nggak beres. Kamu punya perasaan. Jadi wajar kamu baper dalam tanda kutip dalam kondisi ini. Gimana caranya kok Evan supaya aku harus gimana dalam kondisi ini? Gini, nggak ada yang boleh mengganggu engkau dengan Tuhan. Apalagi tadi di pertanyaan itu, di kalimat-kalimat tadi ada kata-kata kamu sampai nggak pelayanan. Betul ya, Kak Stefan ya? Sampai ada kata nggak pelayanan ya. Wah itu yang nggak pelayanan atau nggak ke gereja sih tadi? Nggak Bahasanya? pelayanan di sekolah, nggak ikut pelayanan di sekolah. Oh nggak pelayanan di sekolah ya. Itu yang harus kamu hindari sebenarnya sih. Bergaul sama orang boleh, tentu dengan bergaul kita bisa jadi berkat juga. Tapi kalau dalam circle yang toksik, yang harus kamu lakukan ketika kamu dalam sana ya, kalau bisa ya, adalah kamu nggak ikut-ikutan. Tapi tetap berteman baik aja. Berteman biasa aja. Nggak berteman baik, berteman biasa. Tapi kamu nggak ikut-ikutan berbuat jahat sama orang. Koko waktu sekolah, itu deket sama semua anak. Karena Koko suka gaul. Dari yang paling bandel yang ngerokok di kelas pas jam istirahat, yang bawa minuman bir-bir oplosan ketika mereka minum minuman keras ketika istirahat itu teman-teman Koko. Duduknya paling belakang biasanya. Tapi Koko pindah-pindah duduknya kenapa? Karena Koko gaul sama semua anak gitu loh. Tapi begitu gaul sama mereka ini, dan begitu mereka mulai ada satu anak yang nggak mau kasih contekan, mereka mulai bully anak ini, itu Koko yang belain. Dan ketika Koko belain, Koko dan mereka bisa, untungnya ya teman-teman Koko ini bisa cukup menerima Koko yang membela teman ini. Jadi Koko satu sih gak main sama mereka, tapi Koko nggak mau kasih mereka buat ngebully dan Koko nggak akan ikut-ikutan. Nah, I don't know. Buat yang nanya ini, apakah kamu bisa dalam kondisi seperti itu? Bisa atau enggak? Kalau mereka lagi ngesengin orang, lagi bullying orang, kamu nggak boleh ikut-ikutan. Bisa nggak? Itu satu. Kedua, kalau sampai nggak bisa, dan kamu nggak bisa pelayanan, nih ya jawaban Koko ya, nggak ada cara yang baik untuk meninggalkan mereka sebenarnya, yang membuat keadaan aman. I don't think so guys. Kenapa? Kamu pasti pengen cabut dalam keadaan baik-baik aja kan?
Kau pasti pengen cabut dari mereka dengan kondisi semua tetap baik-baik aja, normal, bahkan kamu pun nggak diserang kan gitu kan. Sebenarnya pasti maunya di situ gitu loh. Tapi kok pengalaman Koko ya, nggak ada cara yang damai di sini gitu loh. Sekali Koko nggak tahu teman-teman kamu ya, tapi kalau kamu berharap mau keluar damai, jangan diharap deh. Dan kalau berpikir, aduh terus gimana caranya dong kok supaya aku bisa ninggalin geng ini, toxic ini gitu loh. Ya tinggalin aja. Tinggalin aja. Tapi kalau kamu mikir cara baik, kamu nggak mungkin nemuin. Tapi dan kamu berpikir aku takutnya kalau keluar aku abis ntar dibully gimana? Wah, susah ya. Susah ya. Ya buat yang nanya ini ya. Gini loh, ikut Tuhan itu ada harganya. Perkataan kok nggak enak. Dan I know mungkin perkataan koko ini bikin kamu jadi ya. Tapi kamu nggak akan nyesal memilih jalan yang benar. Kamu gaul sama mereka berapa tahun sih? Ini yang nanya nggak ada kelasnya ya, Kak Stepan ya? Enggak, cuma ngomong SMP gitu doang. SMP ya? Koko nggak tahu kamu bergaul sama dia berapa lama. Tapi SMP mungkin 3 tahun lain pada pindah sekolah. Selesai. Kamu nggak selamanya sama mereka. Tapi kamu sama Tuhan selamanya. Jangan kamu korbankan yang selamanya demi yang hanya 2-3 tahun sama kamu. It's not really worth it. Sama sekali nggak worth it. Nggak ada worth it-nya. Tapi kalau kamu bisa di tengah mereka, tapi kamu nggak ikut-ikutan, kamu bisa pelayanan, that's good. Tapi kalau nggak bisa, kamu keluar dari sana. Kunci Koko cuma satu. Kalau kamu nggak bisa menyenangkan Tuhan di sana, kamu keluar. Tapi kalau di dalam di sana, kamu bisa jaga diri kamu bersih, nggak ikut-ikutan, nggak bikin dosa sama mereka, ya udah. Koko mah simpel. Koko nggak bilang harus keluar. Nggak sesimpel itu sebenarnya sih. Karena itu jawaban Koko yang pertama bukan harus keluar. Enggak, Koko nggak segitu. Kalau kamu di dalam, tapi kamu bisa jadi contoh orang yang nggak mau ikut-ikutan, oh ya udah. Tapi kalau nggak bisa, harus keluar. Caranya gimana? Pertama nggak ada cara yang baik, dan kedua memang harus tegas. Dan ketiga ini yang kuncinya nih sebelum Koko selesai menjawab pertanyaan kamu ya. Ketiga ya, minta Tuhan menuntun kamu. Ini jawaban yang mungkin bagi banyak orang jawaban gak jelas, abstrak, gak praktikal, tapi ini sangat amat nyata. Percayalah, Tuhan tolong. Aduh, Tuhan pasti tolong kamu kok. Tuhan pasti akan menjaga kamu kok. Percaya deh. Minta tolong Tuhan buat nolong kamu ya. Ingat, jangan mengorbankan yang kekal demi yang sementara. Ingat ya kata-kata ini. Gitu Kak Stepan. Menjawab gak kira-kira? Atau ada yang kurang? Sudah cukup sih kayaknya aku. Udah aman itu. Oke. Oke, ya ini pertanyaan selanjutnya ini aduh bikin lulus dada juga ini kok. Kak gimana nya? Ini yang jelas ini kayaknya bukan masih sekolah ini, mungkin kuliah atau mungkin yang udah kerja. Sebentar ini. Hai Ko mau tanya gimana caranya biar kita bisa tetap menjalin hubungan baik dalam komunitas dengan seseorang yang pernah confess ke kita tanpa seseorang itu merasa kalau kita memberi harapan kembali. Ini ada siapa ini ya? Cuman itu. Hai Ko. Circle kalian mah kecil, ketahuan lah orangnya kali. Kan orangnya ini doang, ketahuan lah. Mungkin ya, kan gue nggak tahu ya. Atau mungkin ini rahasia-rahasia banget ya yang bisa jaga rahasia. Jadi ceritanya, Kak, jadi ceritanya gimana caranya gue menjaga hubungan sama orang yang udah dulu pernah confess sama orang ini, sama si gue ini, tapi gue nggak terlihat ngasih harapan lagi, betul nggak? Ya, betul kayak gitu Ko. Betul ya, gitu ya? Betul ya. Gini ya, orang kalau udah suka, segala hal tuh jadi seakan-akan dibuat sosok positif, tau nggak? Orang kalau udah naksir nih, udah suka nih, segala hal jadi seakan-akan dicocok-cocokin gitu loh. Wah, nih orang ngomong sama gue, jangan-jangan dia suka sama gue nih gitu. Jadi lebay gitu loh. Orang suka ini wajar, tapi ini wajar guys. Tapi ini wajar gitu loh. Tapi sekali lagi ini wajar ya. Ini wajar buat orang yang jatuh cinta gitu loh. Ini wajar gitu loh. Misalkan dia misalnya lagi bagi-bagi makanan di gereja. Terus tanpa sengaja nih nanya perempuan kan kayaknya. Perempuan laki-laki sini. Harusnya perempuan sih Ko.
harusnya. Harusnya perempuan. Oke, katakanlah perempuan. Perempuan nih lagi bagi-bagi konsumsi. Terus tanpa nggak tahu gimana perempuan ini dapat tugas buat bagi juga. Dia bagilah sama si cowok ini gitu loh. Cowok ini langsung baper. Wah, nih cewek kok ngasih makanan ke gua gitu. Padahal emang tugasnya gitu loh. Dia bukan bukan buat deketin lu, Bos. Dia emang tugas dia adalah ngantar makanan gitu loh. Jadi gini, buat yang nanya, kamu nggak bisa mengontrol perasaan orang lain. Nanti nggak sih? Dan kedua, orang kalau udah suka, segala hal tuh bisa dicocok-cocokin. Namanya cocokologi gitu loh. Cocokologi namanya. Jadi segala hal kayak dibuat-buat besar, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Ketiga, kalau kamu tahu orang ini masih suka sama kamu, masih suka ya, jangan kamu harus hati-hati, ekstra hati-hati. Jadi kamu kalau baik sama semua orang, sama dia kebaikannya, kepeduliannya kurangin dikit aja nggak apa-apa. Misalnya tadi ya bagi-bagi makanan ya. Kalau Koko ya, misalnya bagi makanan ya, kamu suruh teman kamu bagi makan ke orang ini nggak usah kamu. Daripada ntar makin ribet. Tujuannya supaya nggak ribet doang nih, supaya kamu nggak dikejar-kejar balik gitu sama dia loh. Mendingan suruh orang aja. Harus hati-hati, hati-hati gitu ya. Tapi selanjutnya, emang dia beneran suka sama kamu atau kamu yang kepedean? Bisa juga loh. Apa jangan kamu kepedean? Kamu ngerasa dia masih suka sama kamu, mentang-mentang lu pernah confess. Belum tentu, belum tentu. Jadi gini, sorry, belum tentu. Karena itu, kamu harus baik sama semua orang. Dan kalau orang suka sama kamu pun nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau kamu tahu kalau orang ini suka sama kamu dan kamu nggak mau sama dia, hati-hati. Hati-hati. Perhatian kamu harus kamu kurangin. Biarkan orang lain yang maju kayak tadi ngantar makan orang lain yang ngantar. Kalau misalkan dia orangnya baperan gitu loh. Jadi jaga diri kamu, jaga perasaan orang lain juga supaya nggak lebih ke kamu lagi. Kalau dulu ya, Ci Michelle nih istri Koko, waktu Koko modusin dia kan dia kan kagak suka sama Koko kan ya. Waktu Koko ngejar-ngejar dia nih, dia tapi nggak suka sama Koko tau gimana? Setiap Koko bilang, kan manggilnya MP ya, MP Michelle Permadi namanya. MP, ayo pulang sama gue sini, gue anterin gitu. Pulang sama gue anterin. Nggak mau gue pulang sama ini. Besoknya gitu, minggu depan gitu lagi. Sini Pak, gue anterin pulang. Nggak mau pulang sama ini. Kenapa? Ci Michelle tahu kalau Koko lagi deketin dia. Jadi karena dia tahu dan dia nggak mau Koko dapat harapan, dia menjauhi Koko untuk pulang sama orang lain. Jadi gitu ya. Hati-hati sikap kamu, jauhin sebisanya tapi nggak boleh jahat. Ingat ya, jauhin sebisa tapi nggak boleh jahat. Nah udah gitu aja. Nah, menarik nih Ko. Ini ada pertanyaan lanjutan nih. Kalau ini dari aku sendiri. Oke, Nah, misalkan dari kamu. Oke, wes. menyambung gini Ko. Misalkan ini kan dari sudut pandang yang disukai nih ya dalam komunitas. Nah, kalau dari sudut pandang orang yang menyukai. Nah, ini kan kalau Koko kan tadi bilangnya, kalau kok sampai dulu kan CMP kan berarti nggak suka, ibaratnya belum memberikan harapan ke Epen ya. Lah kan buktinya sekarang udah nikah, berarti kan udah ada Ya. kasih harapan. Lah itu gimana? Atau kita harus teguh kejar terus, tapi nanti resikonya di komunitas nggak enak, atau kita gimana ya? Tunggu waktunya Tuhan atau gimana Ko? Menurut Koko, untuk dari sudut si cowoknya lah, pengalaman Ko. Kalau buat Koko ya, kalau kamu tahu ini buat kamu yang suka nih ya, kalau kamu tahu dia nggak suka sama kamu, ya udah lupain lah, udahlah. Kenapa sih ngejar-ngejar mulu mau ngapain sih? Serius, jadi malah annoying nanti. Kalau dia akhirnya nggak suka, kamu nggak mau ngejar mulu, jadi mengganggu nanti gitu loh. Justru kamu jadi suka malah bikin ilfeel gitu loh. Lah, yang kayak Koko, akhirnya kok ngejar-ngejar dia mau. Tuh kan jarang juga gitu loh. Biasanya kalau sekali nggak disuka terus aja. Nggak banyak loh begitu nggak suka lama-lama suka, jarang loh. Biasanya kalau nggak suka terus gitu loh, malah makin ilfeel, makin makin jijik tuh loh. Jadi makin najis sama jadi males sama nih cowok gitu, karena ngejarnya nggak kira-kira gitu loh guys. Jadi jadi kalau kamu tahu dia nggak suka sama kamu, stop it, oke? Udah nggak apa-apa. Kalau memang gini loh, optionnya dua ya. Satu, mungkin dia bisa jadi milik kamu nanti ketika kalian makin dewasa. Atau kedua, ada orang yang nanti Tuhan sediakan untuk kamu. Dua option itu. Ini berbicara mengenai nanti dan nanti. Mungkin sama dia tapi nanti, atau mungkin sama orang lain tapi nanti. Dua-duanya nanti. Karena itu kalau sekarang kamu gak ada harapan, stop it.
Nggak usah baper, nggak usah ngejar-ngejar dia, cari kesempatan. I think nggak usah ya. Udah stop aja. Karena ntar bisa merusak komunitasnya juga. Dia jadi keluar dari komunitas, kau mau disalahin. Udah sorry ya, gue gak kerja dulu, kenapa? Habis itu cowok yang ngejar-ngejar gue sih, gue risih. Kamu jadi putus sandungan nanti. Gitu. Oke lanjut, Kak. Oke, ini pertanyaan lanjutan. Aduh, menarik nih. Hai Ko mau tanya gimana caranya biar kita bisa tetap menjalin hubungan baik dalam komunitas dengan seorang yang pernah, ini yang tadi anjir. Sorry. Ini Shalom Ko, kenapa manusia sangat susah diubah dan banyak sekali orang yang berkata bahwa kita tidak bisa mengubah orang. Dan saya sedang berada di lingkungan orang yang keras kepala, nggak bisa diatur, apakah kita diamkan saja atau gimana Ko? Karena pernah juga saya tegur dengan baik, pokoknya pakai cara yang baik menurut saya, tapi saya dibenci oleh orang tersebut. Padahal niat saya menolong ternyata itu salah bagi dia. Kok ketika kita dibenci orang seperti itu, tadi kan saya tinggal di lingkungan yang sama dan terkadang saya juga akhirnya malas lihat mukanya. Apakah akan mengganggu ibadah saya atau pelayanan saya? Menurut Koko gimana? God bless. Kamu dibenci, di situ tertulis nggak Kak? Dibenci itu karena tadi dia mengingatkan, menegur. Nggak ada ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak ya karena dia sempat menegur gitu. Oke, sempat menegur, terus yang ini nggak suka, yang ditegur nggak suka, dia Ya, jadi benci sama yang ya, menegur ini, yang nanya ini ya. ya kurang lebih gitu. Kalau kamu nggak negur, mungkin keadaannya nggak seburuk hari ini. Kalau kamu nggak negur, mungkin dia tetap biasa aja sama kamu, dan dia bisa dengerin kamu suatu saat nanti. Tapi ketika dia udah benci kamu, itu udah agak rumit ya. Karena itu jadikan pelajaran aja. Ke depan, kalau kamu mau negur orang, lihat momentumnya. Kenapa? Karena it's not about you, it's about him. It's about her. Kamu negur buat siapa? Buat orang itu atau buat kamu? Buat orang itu kan? Bukan untuk kamu. Karena itu sebenarnya tadi kata-kata kamu bagus tuh, ada kata-kata aku menegur apa tadi, sesuai dengan mauku, waktuku, tadi kalau nggak salah ada kata-kata itu deh. Sesuai dengan apa tadi di awal-awal deh. Dia menegur orang itu dengan timingnya dia sendiri lah, intinya kayak gitu. Ya oke, ntar dicari deh nggak apa. Jadi kalau kamu menegur dengan timing kamu sendiri, berarti it's all about you. Karena timing kamu. Dengan cara kamu menyampaikannya, dengan cara kamu maunya kayak gini. Dengan kondisi yang kamu mau. Dan kamu bisa menegur karena kamu nggak tahan. Bukan karena kamu mau negur. Karena kamu nggak tahan aja. Bukan karena kamu mau dia berubah. Tapi karena kamu nggak tahan. Terlalu kesel liat orang ini. Kok ada orang begini sih kelakuannya? Orang kok begini sih hidupnya? Ngomong kok gini sih, aku nggak suka. Aku masih tegur. Loh, kok jadi it's all about you, bukan it's all about them. Betul nggak? Jadi kebalik nih, kayak gini nih. Dan ini adalah permasalahan yang banyak terjadi dalam lingkungan komunitas gereja. Kenapa? Jadi kita menegur orang karena kita yang mau. Karena kita yang kesel. Nah, ini jadi pelajaran ya. Kalau kamu negur orang, tunggu waktu Tuhan. Kapan? I don't know. Tanya Tuhan. Tapi Tuhan akan kasih kamu momentum. Jangan sampai kamu dibenci sampai akhirnya kamu gak bisa ngomong lagi sama dia. Nah, kok balik ke pertanyaan kamu. Harus gimana? Betul ya Kak Stefan ya? Harus gimana ya kayak gitu ya? Diemin aja. Kalau orang keras kepala gak bisa kamu kasih tahu, ya udah diemin aja. Tuhan gak pernah maksa loh. Di Alkitab baca deh. Yesus gak pernah maksa untuk ngasih tau orang tuh terus menerus, gak ada. Kalau kamu ya udah. Lah Yesus aja pakai cara seperti itu, kenapa kita harus maksa? Kedua, orang berhak loh untuk nolak omongan kita. Mereka berhak loh untuk gak mau dengerin kita. Orang punya hak. Ya hargai haknya aja sebagai seorang manusia yang memiliki kebebasan. Seperti kamu pun berhak negur dia. Tapi kalau kamu menghargai kebebasan dia untuk gak mau dengerin kamu gak usah ngomong. Hargailah orang itu sebagaimana dia mau dihargai. Oke, lu gak mau gue kasih tahu, lu ngerasa bener, that's okay. Gue gak benci lu, dan gue harap lu gak benci gue, karena one day, siapa tahu lu nyari gue, dan gue bisa akan ngomong sama lu apa yang mau gue sampaikan, gitu ya. Jadi hari ini kalau udah terjadi seperti ini, ya udah, jangan nyalain dia karena ini salah kamu juga.
harus menanggung salah kamu juga di sini. Belajar dewasa untuk berani menanggung kesalahan kamu juga. Dan nanti itu urusan komunitas. Itu dari pemimpin-pemimpin di sini, pengurus di sini, bagaimana bisa mencairkan kalian. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, thank you. Kak, gimana ya caranya bisa mengeluarkan isi hati kita? Karena aku selama ini kayak menahan terus dan nggak bisa mengungkapkan isi hatiku dan nggak tahu mau ngomong ke siapa, Kak. Siapa orang kepercayaan kamu? Itu dulu. Siapa orang yang kamu sejahtera atau kamu nyaman buat kamu cerita? Cari orang itu. Koko sih prefer mereka ada di dalam komunitas ini juga ya. Cerita sama dia, orang yang kamu percaya. Orang yang kamu trust. Karena setiap orang tuh butuh, dalam tanda kutip ya, butuh tempat sampah kok. Dalam tanda kutip ya, butuh tempat sampah. Buat apa? Membuang pikiran-pikirannya, perasaannya yang berantakan. Dan pengurus di sini ya, ingat pesan Koko ya, bersedialah jadi tempat sampah. Buat apa? Buat kalian dengerin keluh kesah curhat orang lain. Terus sebenarnya kalian cukup jadi tempat sampah juga. Nerima hal-hal negatif terus aja. Kan curhat kan pasti kan halnya negatif. Gak ada curhat hal positif. Pasti curhat itu negatif. Ya entah masalah di rumah lah, pacar lah, dan segala macam. Bersiadalah jadi orang yang terbuka untuk jadi apa ya? Jadi tempat sampah. Dan kalau orang ini nggak nyaman cerita di sini, nah itu jadi satu pertanyaan buat para pengurus. Koko nggak tahu kalian dan ya banyak faktor. Mungkin emang anak ini anak baru atau mungkin tertutup introvert. I don't know ya. Tapi buat para pengurus di sini jadi satu bahan pertimbangan. Apa jangan-jangan kita terlalu eksklusif ya? Sampai sampai mereka takut cerita sama kita gitu loh. Jadi sama-sama koreksi diri. Tapi ingat pesan Koko, kamu harus punya tempat untuk kamu cerita. Di sini I think pengurus-pengurus cukup dewasa kok. Cukup matang buat dengerin kamu cerita. Gitu ya. Lanjut, Tuan. Kak, memangnya jalannya Tuhan itu Kak, memangnya jalan yang Tuhan tunjukkan itu benarkah? Kak, karena kok akhir-akhir ini aku merasa kalau jalan yang Tuhan tunjukkan itu kok kayak salah ya, Kak. Jadi kayaknya dia ini merasa udah mendengar suara Tuhan, tapi ternyata dieksekusinya itu kok kayak dikecewain kayak gitu loh mungkin kok. Kayak Oke. salah ya. Padahal dia kira udah suaranya Tuhan. Jalan Tuhan atau bukan itu satu cirinya ya. Membawa kamu kepada dosa atau tidak. Ingat ya, jalan Tuhan atau bukan, jalan Tuhan atau jalanmu sendiri. Itu yang membedakan adalah jalan itu membuat kamu jatuh dalam dosa atau enggak. Bukan membuat kamu nyaman, bukan membuat kamu sukses, bukan membuat kamu kaya. Tapi membuat kamu enggak jatuh dalam dosa, itu pas jalan Tuhan. Terus gimana dong kalau gue ternyata sedih mulu gak kaya-kaya misalnya. Misalnya gitu, kalau gue gak kaya-kaya gimana gue sedih terus dong. Kalau kamu bisa dipercaya, kamu jadi anak Allah yang bisa dipercaya, Allah akan memberkati kamu. Tapi kamu masuk dalam jalan Tuhan artinya apa? Kamu sedia diproses. Menjadi orang yang bisa dipercaya. Untuk one day kamu menerima berkat, menerima kenyamanan dalam hidup kamu. Dan kamu bisa membantu orang lain. Gitu ya. Jadi kalau kamu dalam jalan Tuhan hari ini, kok gak enak? Yes, kenapa? Kamu diproses agar makin dewasa. Gitu ya. Lanjut. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau tanya langsung, boleh loh, langsung angkat tangan, langsung on mic biar enak, biar diskusinya enak. Biar tidak ada dusta di antara kita. Ayo. Ada teman-teman? Kalau nggak ada, ini ada pertanyaan terakhir nih. Oke. Kalau punya unek-unek dengan teman-teman, apakah harus doa dulu? Lah ini nggak tahu ini ya. Doa dulu itu kalau punya unek-unek, mau nyampein unek-unek itu harus doa dulu nggak kok? Kayaknya gitu deh pertanyaan ini. Kalau Koko lebih milih kalau nggak usah sampein, kalau misalnya bisa memilih untuk nggak usah menyampaikan ya nggak usah. Karena kita gini loh, kalau kamu mau cerita sama orang, ingat loh, ada resiko dari respon orang itu yang kamu harus terima. Kayak tadi tuh, 2 pertanyaan sebelum ini. Dia negur, kan berarti kan ngeluarin unek-unek tuh. Sebenarnya kan ngeluarin unek-unek juga. Negur itu sebenarnya kan ngeluarin unek-unek juga. Kamu negur, ternyata kamu dibetain sama dia sama kamu, jadi nggak enak. Nah, setiap kamu mau menumpahkan unek-unek sama orang,
dalam tanda kutip mau komplain juga sama orang, itu ada risiko loh. Jadi berpikir panjang gitu loh. Kalau buat Koko hari ini, Koko punya partner bisnis, Koko punya rekan kerja, kalau Koko mau negor, Koko hati-hati loh. Kenapa? Ini bikin rusak gak hubungan gue sama dia? Itu bisa dipikirin. Bukan unek-unek gue mau sampein, gue mau biar lu tahu unek-unek gue. Yang masih jadi nomor satu pemikiran adalah aku gak mau hubunganku rusak. Percuma unek-unek gue sampaikan hubunganku rusak. Itu percuma loh. Kau gak bisa jadi berkat lagi untuk dia. Dan jangan berpikir, itu mah setelah dia. Kalau dia gak mau berubah mah resiko dia. Oh enggak. Ingat, tunggu waktu Tuhan bukan waktumu. Gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati ketika berbicara mau mengeluarkan unek-unek. Kalau emang orang gak bisa, ya udah gak apa-apa. Gitu ya. Kok masih ada satu lagi nih ternyata kok. Oke. Monggo, Shalom kok. monggo. Pokoknya sampai setengah ini terus sampai setengah 10 pas ya, jangan lebih ya, biar nanti bisa istirahat kita. Shalom Ko Epen, Ko mohon maaf izin bertanya mau formal banget. Belum apa-apa udah minta maaf. Ko mohon maaf izin bertanya mau tanya kalau misal ada teman curhat ke aku kalau dia mau punya waktu untuk Tuhan misal saat teduh pribadi tapi ortunya nggak suka terus malah disuruh-suruh kerja terus sehingga dia nggak punya waktu untuk Tuhan. Sehingga waktunya cuma untuk makan, tidur, kerja, kuliah aja. Terus malamnya pulang masih ngerjain kerjaan rumah disuruh ortunya. Itu gimana solusinya? Tergantung kamu orang ini berpikir menyediakan waktu untuk Tuhan tuh kayak gimana. Apakah harus pakai gitar teriak-teriakan di rumah, haleluya, haleluya, pakai gitar genjerang-genjreng di rumah. Ya kalau orang tua kamu gak suka pasti ya gak mungkin ngizinin. Nah kamu harus kasih tahu sama dia, bertemu dengan Tuhan adalah dalam kondisi kamu bisa bersekutu tanpa ada gangguan. Gini loh, orang ini nggak mungkin nggak tidur gitu loh, betul nggak? Nggak mungkin kerja 24 jam kan, melek 24 jam nggak mungkin. Dan papa mamanya nggak mungkin melek 24 jam gitu loh. Emang robot kan, bukan manusia, mereka butuh tidur. Ketika semua tidur, kau berdoa di situ. Nggak mungkin nggak ada waktu kau nggak bisa berdoa. Nggak mungkin dalam hidupmu nggak ada kesempatan kau bisa menghampiri Allah. Mustahil nggak ada. Kenapa nggak misalkan di sekolah? Misalnya ini kalau sekolah ya, sekolah jam istirahat. Kamu di kelas aja, kamu diam baca Alkitab. Kenapa nggak dengan lagu rohani? Kalau kamu di kantor atau di kampus, kenapa nggak pas jam kosong jam istirahat kamu dengerin khotbah, berdoa, denger lagu? Kenapa nggak? Kamu di rumah berapa jam sih? Kamu bisa jadi lama di luar daripada di rumah. Emang di luar nggak ada kesempatan. Di kendaraan bisa kok. Tapi pasti kalau malam semua tidur kamu bisa punya waktu di sana. Gitu ya. Selalu ada celah. Dan seperti apa doanya? Sebijak-bijak mungkin. Jangan berisik kalau emang kamu gak mau ketahuan. Diam karena Tuhan mendengar suara hatimu. Gitu ya. Lanjut. Oke. Ini pertanyaan pribadiku. Jadi menurutku Epen ini seberapa penting sih kita itu bisa bertumbuh di komunitas yang benar? Terus misalkan seolah-olah misalkan kalau kita udah yakin sama komunitas ini ya, misalkan di komunitas Youth LB3 Malang ini. Kalau misalkan ada suatu yang salah, misalkan entah nanti ada yang mungkin bermasalah dengan aku atau dengan Pak Gembala atau mungkin sama antar teman-teman yang lain, itu sampai sejauh apa sih kita harus bertahan dan sampai akhirnya kita memutuskan untuk mungkin meninggalkan komunitas ini atau komunitas yang salah ini. Itu sejauh gimana kok menurutku? Penting apa? 2 kata yang gak boleh keluar dari mulut kita. Pertama, aku gak tahan lagi. Yang kedua, sampai kapan? Yang pertama, aku gak tahan lagi. Dan yang kedua, sampai kapan? 2 kalimat ini gak boleh keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena kita kesini dibawa oleh Tuhan. Dan kita pergi kalau kita disuruh Tuhan. Dan gak ada masalah lain yang membuat kita harus mundur dari pelayanan. Kecuali memang Tuhan yang suruh. Atau kedua, ketika kau berdosa dan Tuhan mengizinkanmu untuk mundur. Kita bisa salah karena kita gak sadar. Kita bisa salah ngomong. Dan orang bisa salah ngomong sama kita. Bisa dong. Kan orang juga bisa lagi bete, suntuk ngomong sama kita jadi agak ngegas, kita jadi kesal gitu loh.
Bisa, bisa. Bisa banget malahan. Tapi kan kita di situ ada bukan untuk dihargai sebenarnya, tapi untuk melayani. Kok ketemu di pelayanan juga orang-orang yang kalau ngomong tuh kayak agak bahasa Jakarta tuh songong, agak kurang ajar gitu loh, agak belagu gitu loh. Tapi emang karena dia terbentuk di keluarga yang belagu. Dia komunikasinya nggak bagus nih. Kalau ngomong tuh nggak mikirin perasaan orang. Kenapa? Karena dia terbentuk di lingkungan keluarga seperti itu. Dia nggak memilih jadi orang yang kalau ngomong ngegas. Dia nggak memilih jadi orang yang kalau ngomong itu kok nyelekit. Tapi dia terbentuk dalam lingkungan yang nggak ada yang ngajarin dia untuk ngomong dengan baik. Itu bukan salah dia loh. Itu bukan salah dia. Dan kalau kita mengalami itu di gereja, di komunitas, ini buat teman-teman semua juga ya, kalian dengerin ya. Orang tuh nggak, seringkali orang tuh nggak niat salah sama kita. Dia nggak sengaja kok. Kecuali orang benar-benar jahat ya. Tapi rasanya jarang banget. Kedua, memang kita harus berapa dihargai sih? Siapa kita sih? We are doulos. Kita hamba. Hamba artinya melayani Tuhan, melayani jemaat kalau kalian para pengurus. Bukan kalian harus dihormati. Bukan kalian harus dilayani. Jadilah pemimpin, jadilah pengurus. Para pengurus di sini semua volunteer. Jadilah pengurus yang rendah hati, yang humble, yang walaupun kalian gak dihargai, tapi kalian menghargai Tuhan yang membawa kalian ke sana. Itu pesan kokoh. Gitu ya Pan ya. Oke, makasih Ko Epen. Makasih Ko Epen. Untuk teman-teman, ini pengumuman sedikit. Ini adalah mesbah youth terakhir kita. Karena next kita nggak akan pakai nama mesbah lagi. Karena kita mau lebih banyak. Kalau mesbah kan kesannya doa penyembahan doang. Nah ini kita mau lebih ke arah pengen having fun juga. Kita mau ada game-game seru juga. Kita mau kalau onsite ketemu onsite itu kita mau nongkrong bareng. Nggak harus bentuknya formatnya itu ibadah. Jadi nama mesbah akan digantikan dengan nama home. Kenapa home? Karena aku pengen banyak di sini kan teman-teman yang rantau juga ya, ada yang dari Jakarta, ada juga teman-teman yang dari luar pulau datang ke Malang kuliah dan lain-lain. Itu pengennya LB3 Malang Youth ini jadi rumah buat kalian. Entah kalian di dalam kondisi sakit atau apapun, ini adalah rumah biar buat kalian itu aman gitu dan nyaman itu. Jadi mulai nextnya di ibadah biasanya mesbah doa tiap hari Senin, onsite dan online-nya kita ganti dengan home LB3 Malang, Youth LB3 Malang itu. Itu aja. Mungkin dari aku ada pengumuman tambahan, Felin? Tapi sebelum pengumuman kita foto dulu yuk. Kita on cam mumpung ada apa nih? Mumpung. Tapi kita nanti ketemu kok Sabtu di Surabaya. Wah, oke. Yuk, kita on cam dulu yuk. Siapa yang belum on cam nih? Dan Xiaomi itu siapa Xiaomi ya? Dika, Bian, Kelin. Ayo on cam yuk. Kapan datang Jumat atau Sabtunya ya? Koko datang hari Jumat. Oh, Jumatnya. Jumat siang. Kamu nginep? Enggak. Aku barengnya adik-adik yang lain, jadi aku nggak bisa. Pengennya Iya. pengennya sih Jumat juga, cuman nggak bisa. Ya mau jagain lah teman-teman lah. Ya bareng-bareng kok, biar bareng-bareng. Bian, Kelin bisa? Oke, nggak bisa mungkin ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang adanya aja ya. Felin minta bantu di kesempatan sebentar lagi deh, Bian sama Xiaomi open cam. ya. Ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Udah deh. Ayo berikan pose terbaik kalian. 3, 2, 1. Oke. Oke. Thank you. Ada pengumuman tambahan, Felin? Sudah sih. Jangan Oh lupa ya. yang Rabu itu. Oh ya, hari Rabu nanti kita ada ibadah youth ya di Pastori yang dilayani oleh Om Billy jam 6:30 malam. Terus Sabtunya kita akan ada Warrior Conference di Surabaya bareng Ko Epen, Ko Reza, sama Pak Andris sama Ko Andri. Ya,
Itu nanti besok akan didata, maksimal Rabu untuk yang ikut siapa, kita sediakan kendaraannya biar kita sediain konsumsinya, biar kita misalkan mau koordinasi penjemputan juga enak ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja, mungkin bisa Ko Epen tutup dalam doa sebelum kita akhiri. Oke teman-teman, nanti kalau home-nya udah jalan, Koko harap kalian semua join di sana. Ingat komunitas ini berjalanlah, Koko sering kasih pesan, berjalanlah tanpa liturgi. Gak usah ribet-ribet harus ada worship praise. Kalau misalkan lagi nggak bisa ya nggak bisa. Kemarin Koko ke Bandung buat bawain home. Koko udah bawa gitar. Ada yang bawa gitar. Koko pegang gitar. Ternyata dari awal Koko duduk sampai selesai 2 jam setengah. Akhirnya nggak nyanyi sekalipun, nggak berdoa. Nggak ada doa-doanya. Duduk langsung ngobrol. Ternyata orang nanya-nanya. Terus hajar sampai jam setengah 3 dari jam 12 sampai dari jam 12 kurang gitu loh. Tapi karena gini, karena nih jadikan komunitas yang seru tempat tongkrongan kalian. Gak usah pusing liturgi, yang penting ada kebenaran yang pertama, dan kedua ada role model yang bisa ditiru. Oke, let's pray guys. Ayo kita berdoa. Ayo semua yuk kita berdoa yuk. Bapa, biarlah Engkau menuntun setiap langkah kami. Engkau kasih tahu kami kalau kami salah. Engkau menegur kami kalau kami berbuat suatu hal yang Engkau gak suka. Karena kami mau jadi anakmu yang baik, kami mau jadi anakmu yang taat ya Bapa. Tolong kami dan jagai kami juga melewati hari-hari kami. Dan berilah kami keberanian untuk memilih apa yang benar. Bukan memilih apa yang nyaman, tapi memilih apa yang benar yang menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Bapa. Aku berdoa untuk komunitas ini agar dari tempat ini lahir manusia-manusia Allah yang mengasihi Engkau, yang mau menyelamatkan generasi mereka. Terima kasih ya Bapak. Kalau setelah ini kami mau tidur, mau istirahat, jagai kami, lindungi kami. Dan besok kami mau memulai hari lagi, menjalani hari bersama denganmu. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Ko Epen. Thank Thank you. you semua. See Jangan you ya. kapok ya Ko, jangan kapok. Pasti. Dadah semua. Thank you, See you. bye-bye. Dadah. Bye-bye. Thank you guys. Selamat tidur ya.